kepikiran nggak sih 100.000 rupiah itu bisa jadi apa? Seringnya, ya uang segitu hilang gitu aja kan? Tapi hari ini kita bakal lihat uang itu bukan sebagai ongkos ngopi, tapi sebagai benih pertama buat masa depan finansial kamu. Yuk kita mulai. Pernah ngerasain nggak sih ada uang 100.000 di dompet, tahu-tahu udah habis aja? Mungkin buat jajan, beli paket data, terus yaudah lenyap tanpa jejak. Pertanyaannya sekarang, apa emang nominalnya yang kekecilan? Atau jangan-jangan cara kita mandang uang itu yang perlu diubah? Nah, ini dia perbandingannya. Di satu sisi, uang itu bisa ludes dalam sekejap. Tapi di sisi lain, uang yang sama persis itu bisa jadi kayak benih pohon jati. Kelihatannya kecil, sepele, tapi sebenarnya nyimpen potensi yang luar biasa besar kalau kita tanam di tempat yang benar. Masalahnya, banyak dari kita itu kayak ketahan sama sebuah mitos. Jadi di bagian pertama ini kita bakal bongkar sama-sama apa sih sebenarnya penghalang psikologis utama yang bikin banyak orang nggak pernah berani mulai. Ini dia nih, mitos utamanya. Investasi kan butuh duit banyak, cuma buat orang kaya. Salah banget. Kenyataannya, sekarang ini pasar modal itu udah ngebuka pintunya lebar-lebar buat siapa aja, serius. Bahkan dengan modal 100.000 rupiah sekalipun. Jadi, kuncinya itu bener-bener ada di cara kita mandang investasi. Coba deh kita geser sedikit cara pandangnya. Ini bakal ngubah segalanya. Anggap diri Anda bukan lagi penjudi, tapi seorang pemilik bisnis. Coba lihat bedanya. Seorang investor itu fokusnya membeli bisnis. Mereka paham apa yang mereka beli. Sementara spekulan, ya cuma coba-coba nebak harga mau kemana, seringnya tanpa dasar yang kuat. Waktu kamu beli saham, ingat, kamu itu lagi beli sebagian kecil dari sebuah perusahaan nyata. Dan kalimat ini, ini nangkep idenya dengan sempurna banget. Punya saham itu artinya kamu nggak lagi cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Kamu jadi bagian dari mesin ekonomi itu sendiri. Rasa kepemilikan ini benar-benar nyata. Dan jujur aja, keren banget. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu syarat yang benar-benar mutlak. Pastikan uang yang kamu pakai itu uang dingin. Maksudnya, bukan uang buat kebutuhan sehari-hari, dan yang paling penting, bukan uang hasil pinjaman. Investasi yang sehat itu selalu dimulai dari pondasi keuangan pribadi yang stabil dulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Dagingnya. Ini adalah peta jalan yang sangat praktis. 6 langkah sederhana yang bisa langsung kamu ikuti untuk mulai dari nol. Nah, ini dia ke-6 langkahnya. Simple kan? Kita mulai dari pilih sekuritas, buka akun, terus pilih saham pertama. Setelah itu ada cek sederhana, eksekusi pembelian, dan yang paling krusial, menjaga konsistensi. Tenang, kita bakal bedah satu persatu. Langkah pertama dan kedua ini sekarang gampang banget, serius. Yang paling penting, pilih perusahaan sekuritas yang terdaftar dan diawasi OJK. Ini harga mati ya, demi keamanan. Proses buka akunnya juga sekarang udah serba online, cuma modal KTP. Dan yang bikin tenang, dana kamu nanti aman di rekening terpisah atas nama kamu sendiri, yang namanya RDN. Oke, terus gimana cara milih sahamnya? Nggak usah pusing, mulai aja dari yang kamu kenal, produk yang sering kamu pakai, bank yang kamu percaya. Cek sekilas aja, perusahaannya untung nggak? Dan yang penting, jauhi saham gorengan yang harganya naik turun gila-gilaan tanpa alasan yang jelas. Nih, tips super praktisnya. Karena di bursa kita belinya itu per 1 lot, alias 100 lembar, jadi kalau modal kamu 100.000, cari aja saham yang harganya di bawah 1.000 rupiah per lembar. Gampang kan ngitungnya? Dengan gitu, kamu bisa langsung punya 1 lot saham pertamamu. Langkah terakhir, eksekusi dan konsistensi. Waktu beli, coba pakai fitur limit order, biar kamu bisa ngontrol harganya. Nah, setelah beli, jangan sampai kecanduan mantengin layar terus-terusan. Yang jauh lebih penting adalah nambah investasi secara rutin. Kekuatan sesungguhnya itu ada di kebiasaan, bukan di modal awal yang besar. Memulai itu satu hal, tapi bisa bertahan itu cerita lain. Sekarang, kita perlu siapin mental buat ngadepin rintangan pertama yang, percayalah, pasti bakal muncul di perjalanan kamu. Suatu hari, kamu buka aplikasi, dan semua angkanya merah. Panik, jantung deg-degan, langsung mikir, wah, abis deh duit gue. Apa ini beneran akhir dari segalanya? Ini momen di mana banyak pemula menyerah. Tapi, apa bener harus panik? Jawabannya, enggak sama sekali. Dalam investasi, itu namanya floating loss, alias kerugian yang belum jadi nyata.
Coba deh ubah cara pandangnya. Buat investor sejati yang udah milih perusahaan bagus, harga yang turun itu justru kayak lagi ada diskon besar-besaran. Ini kesempatan emas buat nambah aset bagus dengan harga lebih murah. Selain portofolio merah, hati-hati juga ya sama jebakan-jebakan ini. Tergoda sama janji keuntungan instan, ngebanding-bandingin hasil kamu sama pameran di media sosial, dan yang paling bahaya, pakai uang pinjaman buat investasi. Jangan pernah. Tolong ingat ini baik-baik. Pasar saham itu pasti akan naik turun. Tapi dalam jangka panjang, keuntungan itu selalu berpindah. Dari orang yang nggak sabaran ke orang yang sabar. Jadi aset terbesar kamu di sini bukanlah kecerdasan, tapi kesabaran. Pada akhirnya, semua kembali ke tangan kamu. Masa depan finansialmu itu benar-benar dibentuk oleh tumpukan keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil mulai hari ini. Coba deh lihat dua jalur ini. Di satu sisi, ada pertumbuhan yang dimulai dari langkah kecil sekarang dan terus naik secara konsisten. Di sisi lain, ada garis datar yang isinya cuma penundaan. Ingat, waktu itu satu-satunya hal yang nggak akan pernah bisa kamu beli kembali. Jangan pernah sepelekan ini. Beberapa tahun dari sekarang, perbedaan antara dua jalur tadi, mulai hari ini versus terus-terusan nunggu, hasilnya bakal jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangin sekarang. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Benih kecil Rp100.000 yang kamu tanam hari ini, kira-kira bakal tumbuh jadi pohon sebesar apa 5 tahun dari sekarang? Keputusannya ada di tanganmu.